Keadaan jiwa di, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang saat melihat sosok muda yang keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun keadaan jiwa di tidak begitu mengejutkan seperti Dou Di elit sejati, namun pada akhirnya hal itu terkait dengan Dou Di. Perlu diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 8, belum mencapai level ini. Terlebih lagi, mereka semua ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada dalam kondisi surgawi yang sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu setengah bulan? Pelatihan singkat dapat dengan cepat menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam waktu setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Meski baru setengah bulan berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut kalau orang lain akan merasa bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual jiwa makam surgawi yang tampaknya tak ada habisnya memungkinkan dia untuk mencapai tahap ini. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya bertanya. Meskipun dia tidak fokus melatih jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada pada tingkat surgawi yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke keadaan jiwa di. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Jawab Xiao Yan tanpa memberikan penjelasan detail. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka langsung tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman mereka terhadap orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak menjadi orang terkuat di benua Douqi. Meski sudah mati bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah kamu sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga perlahan menjadi tenang. Matanya melirik ke ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah lenyap dari dalam makam surgawi. Gu Yuan terkejut. Dia memandang Xiao Yan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan besar kemajuan jiwa Xiao Yan pasti terkait dengan lenyapnya jiwa Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat memikirkan hal ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan dari klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status keduanya menyebabkan mereka ditakdirkan untuk tidak bisa berbuat sesuai keinginannya. Klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah batas waktu setengah bulan yang disebutkan oleh klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jarinya. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya, apa rencanamu? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan lain demi ayah saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Apapun masalahnya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat kepada kedua saudara laki-lakinya. Lei Ying dan Yan Jin bertukar pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat disalahkan atas hal ini. Giok kuno di tangan Xiao Yan adalah milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Terlebih lagi, Xiao Yan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Hal ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Meski dengan kekuatan yang dimiliki, mereka tak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka memahami bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa keadaan di, Xiao Yan mungkin tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kalau begitu, ayo berangkat besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Begitu ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kami semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali batu giok kuno itu atau menghancurkannya apapun yang terjadi. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas.
Ini karena dia memahami bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno dan membuka rumah dewa kuno Toushi, Hun Tiandi akan dapat memperoleh kesempatan untuk maju ke kelas Doudi. Pada saat itu, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melawannya. Aliansi mereka tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika menghadapi elit Doudi. Itu tidak sepenuhnya sia-sia. Xiao Yan mengangguk menghadapi ini. Dengan 3 klan yang mengikutinya, dia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meski sudah mencapai jiwa di state, bukan berarti Xiao Yan mampu bertarung dengan ahli ulung seperti Hun Tiandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya api pemakan nihility dan 4 orang suci iblis dari klan Hun yang akan membuatnya pusing. Kami juga telah mengirimkan berita tersebut ke aliansi Istana Langit selama periode waktu ini. Kemungkinan besar orang-orang Anda juga akan mencapai pegunungan pemakaman besok. Saat itu, keempat kita akan bersatu. Tidak perlu takut pada klan Hun, kata Gudao. Xiao Yan mengangguk lagi. Saat ini, aliansi Istana Langit sudah mulai memperlihatkan kekuatan mereka. Tidak hanya leluhur Menara Pil dan Xiao Chen, tetapi ada juga Xiao Yan, yang telah memasuki jiwa keadaan bagian di. Dari segi kekuatan, tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya secara pribadi telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 bidang tersebut, akan segera ada umpan balik. Ketiga klan juga telah memasuki kondisi siaga tinggi. Semua tetua yang sedang mundur telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama setelah perintah diberikan. Nasib menyedihkan dari klan Ling, Xi dan Yao telah memberikan peringatan terbesar kepada 3 klan yang tersisa. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendobrak penghalang spasial yang dia tempatkan tanpa memperingatkannya. Bahkan Hun Tiandi pun tidak mampu melakukannya. Tentu saja, ini kecuali yang terakhir benar-benar mencapai kelas Doudi. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, kami pada dasarnya sudah siap sepenuhnya. Sekarang, kita hanya perlu menunggu besok. Wajah semua orang menjadi muram setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua memahami dengan jelas bahwa akan ada pertempuran besar yang menggemparkan besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar di benua Douki dalam ribuan tahun. Malam menyelimuti alam Gu. Sinar bulan yang sejuk menyinari. Xiao Yan berdiri di halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya ada di belakangnya saat matanya menatap ke langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di dataran tengah dari wilayah sudut hitam. Selama periode waktu ini, pemuda di masa lalu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan menjadi pemimpin aliansi yang mendominasi seluruh dataran tengah dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang mendukungnya untuk perlahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang sudah puluhan tahun tidak dia temui. Ayah, besok, kita akan bersatu kembali. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiao Yan mengusap cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang dikagumi banyak orang di benua itu, dia masih tidak bisa melupakan ekspresi sayang dan hangat di mata ayahnya di kota hutan yang kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi dingin sedikit pun karena penilaian dari dunia luar. Sebaliknya, dia malah menegur dirinya sendiri. Alasan utama mengapa Xiao Yan mampu terus menahan ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiao San. Yan Er sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang kamu perkirakan saat itu, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dia rindukan. Xiao Yan gege. Sosok lembut dan lembut dengan lembut bersandar di punggung Xiao Yan sementara yang terakhir bergumam pelan. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan menjadi sedikit redup.
Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih kecantikan itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Saat aku masih muda, aku sudah memberitahu ayah bahwa aku ingin Sun Er menjadi istriku." Saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Namun, aku tahu dia sangat senang dan bahagia dengan Sun Er. Setelah ayah kembali, saya akan meminta dia memimpin pernikahan untuk kita. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar pada dada Xiao Yan. Wajahnya sedikit malu mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan patuh. Hati Xiao Yan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang lembut dan indah itu seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampak tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata Sun Er yang malu dan membunuh bibir indahnya yang lembab. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu kamar otomatis terbuka. Tubuhnya melintas dan dia bergegas ke kamar. Terdengar bunyi, bang, dan pintunya tertutup rapat. Malam itu sunyi sementara ruangan dipenuhi cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara desiran angin saat sinar matahari pertama berhamburan dari langit keesokan harinya. Banyak aura kuat yang meningkat dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Nona muda, Tuan Muda Xiao Yan, sudah waktunya. Wajah Tua Ling Ying tersenyum ketika dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak. Pintu berderit dan Xiao Yan perlahan keluar dari kamar. Energi di sekitar tempat itu sepertinya sedikit terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang memerintah jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk lebih rendah di bawah pengawasan mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin pekat. Di masa lalu, pemuda itu masih terlihat sedikit lembut. Namun, ia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Ling Ying hanya bisa mengaguminya. Penglihatan nona muda sangat bagus, Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi kecantikan yang berdiri diam di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling terang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiao Yan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda di kota Wutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi. Ling tua, selamat tinggal. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke gunung di depannya. Dia bisa mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga terjadi dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiao Yan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan Muda Xiao Yan, saya harap Anda akan kembali dengan kemenangan. Ling Ying tersenyum dan bergumam sambil melihat bagian belakang duo Xiao Yan. Pada saat duo Xiao Yan tiba di langit di atas gunung, area tersebut sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang luas dan perkasa mengalir seperti satu kesatuan. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang telah melangkah ke dalam jiwa di state, tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah sampai? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan tak dikenal muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepat mungkin. Kata-kata Gu Yuan yang tiba-tiba membuat Xiao Yan terkejut. Hal ini juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup lucu. Batuk. Xiao Yan terbatuk-batuk. Tidak disangka Gu Yuan yang dipenuhi dengan tekanan kuat ini akan mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera menyapukan pandangannya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu akan keluar secara paksa? Ini belum mencapai tingkat penerapannya. Namun, kami pasti harus menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga.
Kita tidak boleh gegabah. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di klan Gu. Di bawahnya kemungkinan besar ada Raja Tenggelam Hitam, Gulai, yang jarang ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Raja Tenggelam Hitam kemungkinan telah mencapai kelas awal Dou Sheng bintang 8. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan-klan Yan dan Lei, dia juga merupakan eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Raja Tenggelam Hitam, Gulai adalah 3 makhluk abadi dari klan Gu. Mereka bertiga berada di kelas Dou Sheng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang mirip dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 makhluk abadi ada banyak tetua dari klan Gu. Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar dari sesepuh ini. Jelasnya, mereka adalah orang-orang yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya sekilas melirik mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di dataran tengah, itu akan benar-benar mampu menghilangkan segala penghalang. Bukan hanya rumor belaka yang memungkinkan klan Gu mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja hal ini terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Tatapan dari banyak tetua juga menatap Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan sopan. Meskipun kemampuan sebenarnya Xiao Yan hanyalah Dou Sheng bintang 6, jiwa di state-nya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Astaga! Suara angin kencang tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yanku telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin sambil tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas sekali, mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya melirik mereka secara acak. Setelah itu, mereka berhenti di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik berjubah merah di sana. Wanita cantik itu tersenyum menggoda. Penampilan parubaya yang menarik dipenuhi dengan daya pikat yang dewasa. Namun, Xiao Yan bisa melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 7 dan mirip dengan 3 dewa abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan ketika mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat matanya yang cantik dan senyuman menawan terangkat di wajahnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang terpancar dari dalam matanya. Fluktuasi itu secara samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah semacam keterampilan spiritual dari zaman kuno. Ia mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Hal ini bisa dibilang aneh. Namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang kekuatan spiritualnya lebih lemah darinya. Tingkat kesadaran spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada pada tingkat surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar sebuah lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan besar yang tak terlihat diam-diam menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan dari matanya. Ci! Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh seketika setelah kontak kecil ini. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar. Kejutan muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan yang kuat. Jiwa keadaan di? Wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasinya setelah terkejut sesaat.
Wajahnya segera tampak seolah-olah dia baru saja melihat hantu dan buru-buru menghentikan tipuan kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan, ini adalah tetua klan Yanku, Huoling. Yan Jin di sampingnya tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah bilang padamu untuk tidak bermain-main dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku? Ini peri Huoling, bukan penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair saat mereka melihat ke arah Xiao Yan dan tertawa. Tidak disangka dia telah mencapai keadaan jiwa di yang legendaris meskipun usianya masih semuda ini. Seseorang sebenarnya tidak bisa sekadar melihat buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, telah menghasilkan Xiao Yan yang lain. Tampaknya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Para tetua dari klan Yan di belakang Huoling juga memandang ke arah Xiao Yan dengan sikap tertegun. Jiwa keadaan bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai tingkat ini. Peri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Xiao Yan tersenyum. Cara sapaan, peri, itu menyebabkan senyum di wajah Huoling menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas sekali, dia sangat menyukai bentuk sapaan ini. Setiap orang harus memahami apa yang akan kami lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di dalam hati mereka. Jika mereka bertarung, kita tidak boleh meremehkan musuh. Anggota ketiga klan terdiam setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi sang pembuat di kalangan klan kuno cukup besar. Selain itu, kekuatan Dou Sheng bintang 9 yang mencapai puncaknya menyebabkan seseorang merasa takut dan hormat. Karena semua orang mengerti, ayo bergerak. Gu Yuan memandang Xiao Yan setelah melihat ini. Yang terakhir sedikit mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergi! Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya. Xiao Yan dan Sun Er yang tampak seperti kuburan segera menyusul. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok-sosok cahaya dengan cepat bergegas melintasi langit di atas markas besar aliansi Istana Langit di dataran tengah sementara pasukan besar meninggalkan alam Gu. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut dataran tengah dari segala arah. Seluruh dataran tengah berubah menjadi keributan ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Istana Langit. Semua orang memahami bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan aliansi Istana Langit mengirimkan ahli dalam jumlah besar adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh Central Plains.